Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat, sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang revolusioner sekali yang telah membebaskan kita dari zaman jahiliyah atau kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Abi Dimas, biasa dipanggil Abi. Dulu aktif juga di IMM, di komisariat, dan terakhir adalah di cabang IMM Air Farudin Kota Yogyakarta sebagai Kabid SPM periode 2018-2019. Pada siang hari ini saya diminta untuk mengisi tentang kelas pemberdayaan, di mana temanya adalah pemberdayaan di tengah pandemi COVID-19. Oke, jadi sebelum kita menuju kepada inti materinya, saya ingin memberikan sebuah semacam pendahuluan sebelum kita menuju kepada tentang pemberdayaan itu sendiri. Jadi pemberdayaan itu sangatlah berat. Yang pertama itu pemberdayaan itu berat. Kenapa? Karena pemberdayaan itu membutuhkan komitmen dan kesabaran yang sangat tinggi. Selain itu juga pemberdayaan ini juga harus tenaga dan pikiran kawan-kawan itu harus mampu atau harus bisa jadi teman-teman kalau dalam melakukan sebuah pemberdayaan itu harus ikhlas. Yang pertama, harus berkomitmen. Nah, itu yang menjadi sebuah kayak semacam jadi kembali lagi bahwa pemberdayaan itu membutuhkan sebuah komitmen yang tinggi, kesabaran yang tinggi juga, karena di dalam pemberdayaan itu tidak seperti kita misalkan berkuliah ataupun kita sekolah dan ada jangka waktunya begitu. Pemberdayaan itu adalah suatu hal atau kerja-kerja di mana dia itu tidak memiliki jangka waktu yang tetap gitu, tetapi dia memiliki jangka waktu yang tidak menentu. Nah, jangka waktunya sangat panjang sekali dan tidak bisa kita ukur dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun. Bahkan pemberdayaan yang sudah berjalan mungkin 3 tahun atau 5 tahun itu mungkin bisa dikatakan belum berhasil, karena pemberdayaan itu ya kita tidak sebuah jalan yang kita tidak tahu mana batasnya, seperti itu. Itu adalah pemberdayaan. Nah, maka dari itu pemberdayaan sebenarnya sangat melelahkan sekali. Makanya hanya orang-orang tertentu saja yang tahan banting, yang bisa istilahnya kuat untuk melakukan kerja-kerja pemberdayaan ini. Nah, sebelum masuk ke dalam hal-hal yang lebih inti lagi atau hal yang lebih dalam lagi, yang pertama saya ingin menyampaikan mengapa kita perlu melakukan sebuah pemberdayaan. Nah, di era sekarang ini sistem kapitalisme global yang sudah sangat mendunia ini itu dia sudah masuk ke dalam relung-relung hati setiap individu atau manusia. Jadi setiap manusia ataupun setiap individu di dunia ini sudah banyak sekali terpengaruh oleh kapitalisme itu sendiri. Nah,
Kapitalisme itu bukan hanya soal ekonomi politik, tapi dia bisa mempengaruhi sebuah budaya. Jadi dia bisa membentuk sebuah budaya. Nah, kapitalisme sendiri itu bisa membentuk mental-mental dalam setiap individu ataupun kelompok komunitas di dalam masyarakat. Mental-mental seperti uang, individualisme, kemudian kepemilikan pribadi itu adalah hedonisme, hiburan, itu adalah mental-mental yang diciptakan oleh kapitalisme. Jadi hal-hal yang sifatnya budaya tadi itu sudah apa ya istilahnya, sudah berpengaruh sekali di dalam masyarakat, dan kapitalisme itu telah membuat sebuah jurang yang sangat sangat tinggi sekali ya, atau yang sangat besar sekali antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Kalau bisa kita buat sebuah semacam piramid gitu, piramid kelas di dalam masyarakat, itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang paling atas, itu adalah masyarakat kelas atas, di mana masyarakat kelas atas ini orang-orangnya sangat sedikit sekali. Kemudian masyarakat kelas bawah, tengah dulu, kemudian baru bawah. Nah, masyarakat kelas bawah ini itu jumlahnya sangat banyak sekali dibandingkan dengan kelas-kelas di atas-atasnya. Nah, masyarakat kelas atas ini, mereka lah yang mengatur atau menguasai sekelompok komunitas yang ada di masyarakat di bawah-bawahnya. Nah, lantas karena karena masyarakat kelas atas ini bisa menguasai, bisa mengakses segala bidang di dalam kehidupan ini, misalkan bidang pendidikan, kesehatan, kemudian sandang, pangan, papan, apalagi ya, ekonomi, politik. Mereka kan bisa dengan leluasa untuk mengatur, untuk menguasai, untuk mendominasi, ataupun membuat hukum bahkan di dalam sebuah negara ataupun di dunia ini. Nah, maka mereka punya semacam privilege. Nah, sedangkan masyarakat bawah, kalangan bawah, itu mereka tidak punya akses untuk ke sana. Misalkan untuk akses pendidikan saja, kita bisa bandingkan antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang teralienasi atau orang-orang yang terpinggirkan soal pendidikan ya. Pasti yang mendapatkan pendidikan yang sangat istimewa itu adalah orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses pendidikan itu dengan mudah. Mereka misalkan orang-orang kaya, kalau di Surabaya itu ada yang namanya Crazy Rich Surabayans itu. Nah, kalau kawan-kawan pernah tahu di YouTube seperti itu. Nah, misalkan orang-orang yang yang sangat kaya itu mereka kan kuliah di mana? Di luar negeri. Mereka bisa dengan istilahnya dengan mudah mereka bisa kuliah di luar negeri. Sedangkan orang-orang kalangan bawah, apakah mereka dengan bisa mudah mengakses itu semua? Pasti mereka harus bekerja keras sekali seperti itu. Nah, itu adalah sebuah ketimpangan yang nyata gitu di dunia ini. Nah, lantas bagaimana dengan masyarakat bawah? Apakah mereka harus selalu terus-menerus di bawah seperti itu terus, menjadi semacam budak dalam tanda kutip, ataupun sebagai konsumen untuk memperkaya si kalangan masyarakat atas seperti itu terus? Ataukah dia bisa nggak sih sebenarnya masyarakat bawah ini, bisa nggak sih mereka ini berubah gitu untuk bisa mengakses pendidikan yang layak, kemudian kesehatan yang layak, kebutuhan publik yang layak? Bisa nggak sih mereka? Nah, jawabannya adalah sebenarnya bisa. Caranya adalah dengan pemberdayaan. Nah, jadi pemberdayaan di sini, kalau misalkan kawan-kawan IMM ingin melakukan sebuah pemberdayaan, kawan-kawan jangan
ketika turun ke masyarakat, jangan seolah-olah menjadi guru. Saya dulu beberapa tahun ya berarti ya, 1 tahun yang lalu lah. Saya kan 2019 udah ini ya, udah jadi demis gitu ya. Berarti 1 tahun yang lalu, ketika saat-saat saya masih di cabang, saya perhatikan anak-anak IMM di mana di komisariat itu kebanyakan masih merasakan euforia terkait dengan pemberdayaan, tapi tidak apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di apa yang harus dilakukan di dalam pemberdayaan itu. Jadi banyak sekali komisariat itu memiliki desa binaan. Hanya saja di dalam desa binaan itu hanya dijadikan sebagai bakti sosial waktu Idul Adha. Jadi hal-hal semacam itu bukan sebuah pemberdayaan. Itu namanya bakti sosial ataupun gerakan-gerakan karitatif. Nah, selain itu juga kadang ada yang membuat sebuah program kerja pelatihan. Itu juga bukan pemberdayaan. Pemberdayaan itu bukan cuma latihan terus setelah itu selesai selesai kemudian ditinggalkan. Bukan seperti itu pemberdayaan. Pemberdayaan itu ya kita harus paham soal masyarakat di sebuah komunitas yang akan kita berdayakan itu seperti apa. Kita harus paham peta masyarakat di situ itu seperti apa gitu. Nah, itulah pemberdayaan. Jadi kita mengenali dulu masyarakatnya itu seperti apa di dalam pemberdayaan itu. Sebelum kita masuk ke dalam lapangan ranah pemberdayaan ya, maksudnya kita terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Kita harus tahu dulu lapangan yang mau kita berdayakan itu seperti apa. Nah, jadi tadi itu kenapa harus ada pemberdayaan itu, karena masyarakat kecil itu tidak berdaya dalam menghadapi tatanan sistem yang sedang berlaku sekarang ini, menghadapi sistem-sistem kapitalisme yang sedang berlaku saat ini. Nah, makanya mereka harus diberdayakan. Nah, untuk memberdayakannya itu seperti tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita jangan turun ke sana sebagai guru, tapi kita sebagai istilahnya semacam fasilitator gitu. Terus kemudian kita juga harus paham medan lapangan itu seperti apa. Jadi sebelum kita melakukan pemberdayaan, kita harus membuat sebuah pemetaan dulu. Pemetaan aktor-aktor lapangannya itu seperti apa, kemudian pendekatan kepada masyarakatnya. Agar nantinya ketika kita membuat sebuah program-program dalam pemberdayaan, itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, apalagi ya? Sebentar, saya ingat-ingat lagi. Jadi itu tadi mengapa pentingnya adanya pemberdayaan itu adalah agar masyarakat kelas bawah itu bisa ikut serta dalam mengakses tadi itu hal-hal yang kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi mereka tidak selalu di bawah orang-orang masyarakat atas. Bukan berarti terus kemudian mereka harus menjadi seseorang yang kaya gitu, bukan. Tetapi mereka itu berdaya dalam arti mereka mandiri bisa menghidupi kehidupan mereka sendiri. Jadi ruang hidup mereka itu bisa mereka dapatkan seperti itu. Dan itu bisa dilakukan secara kolektif. Jadi tidak individu per individu. Jadi gini ya, pemberdayaan itu bukan membuat seseorang kaya gitu, bukan. Tapi bagaimana caranya agar orang-orang tadi itu, orang-orang masyarakat kelas bawah itu yang tidak berdaya tadi itu bisa mandiri, bisa mengerti tentang sistem yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka paham soal sistem mengapa mereka bisa miskin seperti ini dan sulit untuk mengakses berbagai bidang-bidang misalkan pendidikan, politik, budaya dan lain sebagainya. Mereka paham dan akhirnya mereka membuat jadi senjatanya orang-orang
kelas bawah itu adalah organisasi. Mereka membuat sebuah organisasi rakyat gitu. Itu untuk apa? Ya untuk tadi itu perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka. Hak mereka itu harus terpenuhi. Hak seperti pendidikan, kesehatan, politik, sandang, pangan, papan, seperti itu. Jadi, dan untuk menuju ke sana itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Tidak bisa langsung dalam 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Kalau saya dulu itu dalam satu periode itu cuman jalan-jalan ke Jogja, di mana di sekitaran kota Jogja saya hanya cuman jalan-jalan memperhatikan, lihat-lihat aja di mana kira-kira yang semestinya menjadi sebuah laboratorium tempat kita dalam memberdayakan. Satu periode ya nggak sampai 1 tahun sih. Cuman waktu itu saya cuman ya berjalan-jalan aja. Nah, untuk melakukan pemberdayaan itu seperti itu. Jadi kita harus pendekatan dulu, kemudian paham soal pemetaan bagaimana, apakah di sini itu pas untuk kita berdayakan ataukah tidak, seperti itu. Nah, lalu kalau di tengah pandemi seperti sekarang ini, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam memberdayakan, kalau misalkan di teman-teman Unisa sudah memiliki desa pemberdayaan yang bisa teman-teman buat laboratorium pemberdayaan, lalu kemudian kawan-kawan sudah, istilahnya saya mengandaikan gini ya, kawan-kawan sudah melakukan pendekatan, kawan-kawan sudah melakukan pemetaan, begitu ya. Nah, lalu lantas kawan-kawan bingung ingin membuat sebuah gerakan apa, program apa di desa yang ingin kawan-kawan jadikan desa yang ingin kawan-kawan buat program tadi itu. Mungkin untuk di pandemi sekarang ini karena pandemi sekarang ini kan berefek itu kan ya ke perekonomian masyarakat. Selain itu juga soal pangan. Jadi pandemi ini juga memberikan kita sebuah pelajaran bahwa pangan itu bisa kita dapatkan secara mandiri, seperti itu. Nah, maka dari itu pemberdayaan yang bisa kawan-kawan lakukan adalah dengan membuat sebuah semacam ini loh, program-program bercocok tanam. Tapi bukan hanya untuk bercocok tanam biasa seperti itu. Di situ ada sebuah gerakan. Nah, jadi gerakannya itu bahwa memberitahukan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu tidak bisa mandiri tanpa hadirnya negara, seperti itu. Jadi masyarakat bisa mandiri seperti itu, tidak menggantungkan lagi kepada negara ataupun kepada perusahaan-perusahaan, seperti itu. Jadi arah gerakannya itu dibawa ke sana dulu. Arah gerakan ini namanya gerakan ya bisa dijadikan sebagai gerakan pangan gitu, gerakan pangan bersama. Misalkan kawan-kawan memberdayakan sebuah komunitas di daerah perkotaan, bisa dibuat sebuah program itu urban farming, seperti itu. Urban farming, workshop tentang urban farming. Atau misalkan di desa ya, kawan-kawan bisa memanfaatkan sawah-sawah yang dimiliki oleh petani-petani di desa, itu nantinya diolah bersama, seperti itu. Atau misalkan yang tidak punya sawah bisa menanami halaman rumahnya dengan berkebun, seperti itu. Tapi sebelum masuk ke dalam workshop ataupun bercocok tanam itu, kawan-kawan harus bisa memahamkan kepada masyarakat dulu bahwa gerakan ini, program atau gerakan ataupun program ini itu istilahnya bukan hanya untuk sementara ini, bukan hanya untuk istilahnya euforia aja, bukan hanya euforia semata gitu, tetapi ini berjangka panjang. Jangka panjangnya adalah
eh, bahwa gerakan berkebun ataupun menanam itu adalah gerakan untuk melawan apa? Melawan segala ketergantungan yang dilakukan oleh korporat-korporat yang selama ini membuat kita tergantung, membuat kita harus mengkonsumsi apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa kita buat sendiri sistemnya, bisa kita bangun sendiri kebutuhannya itu. Jadi mungkin kalau di tengah pandemi seperti itu sih ya, aku lebih menyarankan kepada gerakan-gerakan pangan seperti itu. Jadi kalau misalkan di tengah pandemi kita membuat sebuah pemberdayaan lewat IT atau medsos, aku rasa itu kurang efektif karena manusia pun juga, karena kita memberdayakan manusia ya. Jadi sebenarnya itu kalau tatap muka seperti itu, daring, itu menurutku kurang efektif karena ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan secara online seperti itu. Kalau ya misalkan nanti kawan-kawan jadi membuat gerakan itu, ya tetap mematuhi protokoler yang berlaku, protokol kesehatan yang berlaku. Jadi mungkin seperti itu dulu, mungkin cukup dari saya. Terima kasih telah mengundang saya sebagai pemateri pada diskusi yang diadakan oleh YMM Fikers. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.